Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang buka pesan dulu ya. Hari ini apa yang sudah masuk? Ada, Bu. Siapa yang sudah masuk hari ini? Inaya. Kemana Inaya kalau sudah masuk? Izin dan Mirza Fani Arifiana, Khairatul Azizah, Lulu Mukarramah, Naswa Martiyaten. Kita akan belajar tentang pembelajaran berbasis kontekstual dalam PAI di sekolah. Apa ada yang tahu di sini apa itu pembelajaran kontekstual? Pembelajaran kontekstual yaitu metode pembelajaran yang mengaitkan materi ajar dengan konteks budaya, sosial, dan juga kehidupan nyata seorang siswa. Pembelajaran ini juga berupaya untuk menghubungkan teori yang diajarkan dengan situasi yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, siswa dapat merasakan keterkaitan langsung antara ilmu yang mereka pelajari dengan realitas yang mereka hadapi secara nyata. Pendekatan kontekstual memberikan kesempatan bagi siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan juga interaksi sosial. Pembelajaran kontekstual ini juga menekankan pada kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengaplikasikan pengetahuan dalam berbagai situasi, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pembelajaran ini tidak hanya mengandalkan hafalan ataupun pemahaman teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Yang kedua yaitu konsep utama pembelajaran berbasis kontekstual dalam PAI. Yang pertama yaitu bukan teori dengan realitas. Maksudnya yaitu pembelajaran PAI itu tidak hanya teoritis tentang ajaran agama Islam, melainkan siswa diarahkan pada bagaimana ajaran tersebut dapat diterapkan dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua yaitu melibatkan siswa secara aktif. Maksudnya yaitu pembelajaran ini mendorong siswa untuk terlibat secara penuh dalam proses pembelajaran. Mereka juga tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga diajak untuk menemukan sendiri, berdiskusi, dan mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi yang mereka alami. Yang ketiga yaitu membangun pengetahuan melalui pengalaman. Pembelajaran kontekstual itu berpandangan bahwa siswa akan belajar lebih efektif dan bermakna ketika mereka aktif terlibat dan mengalami langsung apa yang mereka pelajari. Yang ditanyakan? Kalau begitu saya teruskan ya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis kontekstual.
Basis kontekstual yang pertama yaitu pembelajaran lebih bermakna dan juga real. Materi PAI tidak hanya menjadi teori, tetapi relevan dengan pengalaman dan lingkungan peserta didik. Pengalaman ini membuat mereka mempelajari pelajaran dengan kehidupan yang mereka hadapi, sehingga pengetahuan mereka lebih melekat dan juga tidak mudah untuk dilupakan. Dapat melihat bagaimana nilai-nilai dan ajaran Islam diterapkan dalam berbagai situasi praktis, bukan hanya menghafal fakta. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi dan minat belajar. Dengan adanya relevansi dengan dunia nyata, peserta didik menjadi lebih termotivasi dan juga tidak mudah bosan belajar. Pembelajaran kontekstual ini menekankan pada bagaimana materi PAI dapat mewarnai perilaku akhlak peserta didik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya yaitu kekurangan pembelajaran berbasis kontekstual. Pembelajaran berbasis kontekstual itu ada 4. Yang pertama membutuhkan waktu yang lama. Proses menemukan materi dan mengaitkan dengan konteks membutuhkan waktu yang lebih banyak dibandingkan metode tradisional. Metode ini bisa membuat pembelajaran menjadi kurang efisien dan juga memakan waktu yang sangat banyak. Yang kedua yaitu tuntutan lebih tinggi pada guru. Seorang guru harus bekerja ekstra keras dalam membimbing dan mengelola kelas. Guru tidak lagi menjadi pusat informasi, melainkan fasilitator yang harus kreatif dalam menerangkan aktivitas dan sumber belajar. Yang ketiga yaitu perbedaan tingkat kemampuan peserta didik. Dalam pembelajaran kontekstual, perbedaan kemampuan peserta didik akan lebih terlihat. Perbedaan ini bisa menyebabkan peserta didik yang memiliki kekurangan merasa tertinggal atau kurang percaya diri. Seorang guru menjadi perlu memberi
belajar yang beragam dan relevan dengan konteks yang mungkin tidak selalu tersedia. Sampai sini dulu sebenarnya kan? Udah. Sekarang menjelaskan tentang tujuan utama pembelajaran berbasis kontekstual dalam PAI di sekolah, yaitu untuk membuat pembelajaran lebih bermakna, relevan, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata seorang siswa. Tujuan spesifiknya yaitu menghubungkan materi PAI dengan realitas kehidupan. Pembelajaran PAI tidak hanya berhenti pada teori, tetapi siswa diajak untuk melihat bagaimana ajaran Islam relevan dengan pengalaman sehari-hari mereka, baik di keluarga, masyarakat, ataupun lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu mendorong partisipasi aktif siswa. Pembelajaran kontekstual menuntut siswa untuk aktif menemukan pengetahuan sendiri melalui diskusi, proyek, studi kasus, dan juga simulasi. Selanjutnya yaitu membentuk akhlak mulia dan karakter Islami. Salah satu tujuan krusial PAI adalah membentuk akhlak yang mulia. Pembelajaran kontekstual memfasilitasi siswa untuk menerapkan konsep akhlak dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan perilaku baik, dan juga mengembangkan sikap toleransi serta inklusif. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan hidup. Melalui aktivitas pembelajaran yang melibatkan kerja kelompok, siswa mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, empati, dan juga pemecahan masalah yang penting dalam ajaran Islam dan kehidupan sosial. Yang terakhir yaitu mengurangi kejenuhan belajar. Dengan memberikan relevansi dan keterlibatan, pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga tidak membuat siswa mudah bosan. Sehingga siswa itu tidak hanya merasa puas dengan nilai yang tinggi, tetapi juga dengan kemampuan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan. Secara keseluruhan, pembelajaran berbasis kontekstual bertujuan untuk membentuk individu muslim yang tidak hanya beriman dan juga bertakwa, tetapi juga mampu untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupannya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sekarang diskusikan apa yang sudah saya terangkan hari ini bersama kelompok yang kemarin sudah dibentuk dan nanti dikumpulkan ya. Budaya. Jadi budaya dan kehidupan nyata. Siswa menjadi siswa setiap hari di sini. Atau sendiri.
melainkan diarahkan. Pada bagaimana ajaran. Oke, sudah atau belum? Sudah. Sekarang bisa ditemukan ya. Seorang guru itu tidak hanya menjelaskan rukun dan syarat sholat berjamaah secara teoritis di dalam kelas, tetapi seorang guru juga mengajak siswa untuk mempraktekkan sholat di dalam sekolah, misalnya sholat duha, sholat duhur berjamaah seperti itu. Dan setelah itu diajarkan diskusi tentang pengalaman mereka saat sholat berjamaah tersebut, seperti nilai-nilai kedisiplinan, kebersamaan, dan juga ketertiban yang bisa diambil dari kegiatan tersebut, serta bagaimana seorang siswa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya disiplin dalam mengerjakan tugas, dalam sholat itu juga tepat waktu. Silakan jika ada yang bertanya lagi. Strategi apa yang dapat digunakan untuk pembelajaran berbasis kontekstual? Untuk pembelajaran berbasis kontekstual, strateginya itu ada 3. Yang pertama yaitu konstruktivisme, yaitu mendorong siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman langsung. Contohnya, siswa menganalisis kasus-kasus kehidupan nyata yang berkaitan dengan materi PAI, misalnya kasus kejujuran, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua yaitu inquiry atau penemuan. Maksudnya mengarahkan siswa untuk menemukan dan menyelidiki konsep-konsep PAI secara mandiri. Contohnya, setelah mempelajari tentang zakat, siswa diminta untuk melakukan wawancara dengan pengurus masjid atau lembaga amin zakat untuk memahami praktek pengelolaan zakat di masyarakat. Yang ketiga yaitu bertanya, mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban secara aktif. Memancing pertanyaan dengan studi kasus atau masalah yang relevan. Contohnya, guru memulai pelajaran tentang akhlak terpuji dengan sebuah cerita ataupun video tentang seseorang yang menunjukkan perilaku yang baik, lalu meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam pelajaran tersebut. Ada yang tanya lagi? Jika di sekolah diadakan simulasi manasik, haji dan umrah, apa saja tata cara yang